Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 33. Mungkinkah sang suami bernyanyi dan sang istri mengikuti? Wang Guoqing berhenti berbicara saat ini. Perselingkuhannya dengan Jia Fei di kantor sudah cukup untuk dipecat. Sekarang dia terjebak dalam situasi seperti itu. Dia dipecat tanpa negosiasi. Hanya saja saya merasa ogah-ogahan dan penuh kebencian terhadap Henry, pelakunya. Dalam hal ini, Wang Guoqing dan Wang Huaiyi menjadi pihak yang dirugikan, tetapi dia harus menanggungnya. Buktinya, membunuh putranya yang bodoh. Kamu pantas mendapatkannya, Henry tiba-tiba berkata dari samping. Diam, Maryam melihat dia menggelegak lagi dan menjadi marah, jadi dia berteriak dengan marah. Henry terkejut dengan kemarahan Maryam, tetapi dia segera menyesuaikannya. Berpikir bahwa dia telah menyebabkan masalah. Dia benar-benar tidak bisa tinggal lagi. Dia tersenyum dan berkata, "Jika saya adalah pemimpin perusahaan Anda, posisi manajer penjualan adalah Guo Waner yang seharusnya menjadi orangnya. Dia adalah manajer penjualan yang berkualifikasi." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil kontrak dari tangan Guo Waner, menyerahkannya langsung kepada Maryam, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meski hari ini singkat dan ia belum beradaptasi dengan perusahaan, Henry merasa tidak menyesal sebagai seorang laki-laki. Ia harus berani mengaum saat menghadapi ketidakadilan. Berpikir bahwa Guo Waner telah bersabar dan bersimpati demi pekerjaannya. Hanya itu yang bisa saya bantu. Berhenti, Maryam berteriak langsung dari belakang. Henry tidak menoleh ke belakang, menunggu Maryam mengumumkan hukumannya. Saya menyetujui usulan Anda agar Guo Waner menjadi manajer penjualan. Setelah Maryam selesai berbicara, dia mengangkat kontrak di tangannya dan berkata kepada karyawan di sekitarnya, Guo Waner selalu menjadi karyawan dengan kinerja penjualan paling luar biasa di perusahaan di masa lalu. Semua orang mengetahui hal ini. Sekarang, kontrak di tangan saya baru saja ditandatangani antara dia dan perusahaan jaringan Chowkiang. Keuntungan tahunan perusahaan sebesar 20 juta. Kita harus menggunakan kembali karyawan yang begitu baik. Apa? Wajah Henry langsung dipenuhi senyuman, dan dia hampir melompat kegirangan. Guo Waner tidak bisa lagi mengendalikannya dan mulai menangis di depan umum. Sudah hampir 3 tahun sejak saya bergabung dengan perusahaan, dan saya telah ditekan oleh Wang Huaiyi selama 3 tahun. Saya telah bekerja keras dan rajin untuk membuat kemajuan, jadi saya belum pernah dipecat atau peraturan yang tidak terucapkan semakin buruk. Saya tidak menyangka akan bertemu Henry, bintang keberuntungan hari ini, dan saya akan langsung bahagia. Maryam menepuk bahu Guo Waner dan mengirimkan penegasan dan dorongan padanya. Direktur Maryam, Anda lihat Guo Waner telah diberi hadiah. Bisakah Anda memberi saya hadiah? Henry bertanya dengan penuh harap di wajahnya. Oke, aku akan memberimu hadiah. Maryam tersenyum dan mendengus dalam hatinya. Menjemput gadis-gadis dan memukuli orang. Dan kamu memintaku untuk memberimu hadiah. Kamu menunggunya. Ahem, hadiahku sangat sederhana. Berikan saja aku kantor ini.
Henry menyukai meja besar, kursi, dan sofa kulit di kantor Wang Huaiyi dari lubuk hatinya. Maka itu bahkan lebih indah. "Apakah kamu mau?" Maryam bertanya dengan suara panjang yang disengaja. Henry seperti anak kecil yang menunggu hadiah dari ibunya. Matanya penuh harapan dan kepalanya mengangguk. Jangan pernah memikirkannya. Tiba-tiba terjadi perubahan besar, dan sorak-sorai Henry yang hendak meledak tersangkut di tenggorokannya, merasa sangat frustrasi. Melihat perubahan ekspresi Henry, Maryam merasa senang. Sebenarnya, dia juga ingin memberikan jabatan ini kepada Henry. Tetapi dia baru saja memecat Wang Huaiyi karena bukti Henry, dan kemudian memberinya jabatan itu sepertinya curang, dan dia rentan terhadap reaksi keras dari Wang Guoqing. Jadi dia bisa hanya menolak lamaran Henry. "Namun, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Aku masih sedikit terkejut untukmu," Maryam melanjutkan. "Apa kejutannya?" Henry bertanya lagi dengan penuh harap. "Saya telah memutuskan untuk memotong gaji Anda selama 2 tahun sebagai hukuman atas dampak negatif yang Anda timbulkan di perusahaan hari ini. Anda tidak akan diizinkan pergi sampai Anda menyelesaikan 2 tahun tersebut." Masyarakat yang menyaksikan pun tercengang mendengar keputusan ini. Sudah 2 tahun terakhir mereka tidak mendapat gaji. Dia memandang Henry di depannya dengan simpati. Henry hampir memanggilnya istri. "Jika kamu tidak mematuhi peraturan, kamu akan dipotong selama 1 tahun dan tidak akan mendapat gaji selama 3 tahun ke depan," Maryam mengumumkan dengan senyuman di wajahnya. "Benci. Aku benci sekali kalau aku begitu sombong. Kantor seperti apa yang kuinginkan? Ada wanita cantik satu kantor dengan Guo Waner, dan menurutku aku punya sejuta perasaan. Bukan ide yang buruk untuk berpelukan. Kali ini bagus. Dia tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi dia juga menjual dirinya ke perusahaan selama 3 tahun tanpa kompensasi apapun, yang merupakan kehidupan yang bahkan lebih menyedihkan daripada kehidupan Sier. Tidak, tua, bos, saya makan, minum dan tidur." Henry tidak mau menyerah dan ingin terus berjuang. "Selesaikan sendiri. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, aku tidak bisa menahannya," Maryam tampak bercanda. Lalu, Henry ingin melanjutkan. "Lakukan pekerjaan dengan baik. Kami optimis padamu." Maryam menepuk bahunya dan menyemangatinya. Henry ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. "Ayo kita semua bubar. Pergi dan lakukan apapun yang harus kamu lakukan." Setelah Maryam selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan wajah bangga. Kerumunan bubar, meninggalkan Guo Waner dan Henry berdiri di sana. Yang satu dipromosikan, dan yang lainnya menjual dirinya sendiri selama 3 tahun. Ahem, Guo Waner melihat Henry berdiri di sana dengan linglung, terbatuk 2 kali dan berkata, "Ayo kembali ke kantor. Tidak baik di sini." Henry tampak sangat sedih di luar, tetapi dia sangat bahagia di dalam hingga dia hampir menangis. Istriku pintar. Dia khawatir Wang Guoqing akan menimbulkan masalah di masa depan dan terus memecatnya. Dia menjual dirinya sendiri dan mempertahankannya. Tidak ada yang bisa menemukan alasan untuk memecatnya di masa depan.
Lalu saya berpikir tentang bagaimana Guo Waner sebenarnya menjadi manajer penjualan hanya dengan satu saran dari saya. Ini sungguh luar biasa dan menyanjung. Mungkinkah sang suami bernyanyi dan sang istri mengikutinya? Guo Waner memandang Henry di depannya. Wajahnya tampak bahagia, sedih, dan tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat, yang membuatnya bingung. Akhirnya, dia menarik sudut pakaiannya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Henry, yang tenggelam dalam kegembiraan, tiba-tiba dibangunkan oleh Guo Waner. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu dan berkata, "Guo, manajer Guo, saya harus mengganti nama saya mulai sekarang." Pipi Guo Waner memerah, dan dua awan merah beterbangan di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Lebih baik memanggil saya Guo Waner. Anda membantu saya memenangkan manajer ini. Tanpa Anda, mungkin saya akan..." Henry tiba-tiba meletakkan jarinya di mulutnya dan berkata dengan lembut, "Kamu menempuh jalanmu sendiri. Dan kesuksesan dicapai dengan perjuanganmu sendiri. Kamu hanya kekurangan kesempatan. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada dirimu sendiri." Mata Guo Waner sedikit kabur. Di depan pria yang lebih muda dari dirinya, tepatnya seorang anak laki-laki besar, dia terlihat sangat tidak berguna. Tapi dia merasa sangat bahagia. Bab 34 Zhao Aqiang meminta bantuan. Guo Waner dan Henry baru saja kembali ke kantor. Mereka khawatir tentang bagaimana bergaul satu sama lain di masa depan. Akankah Henry melancarkan pengejaran gila-gilaan terhadapnya? Ketika dia seharusnya setuju, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Karena kesopanan, terhubung. Biarkan Henry menjawab telepon. "Saya Henry. Zhao Aqiang ada di tangan kita. Jika Anda tidak ingin dia mati, segeralah ke Gunung Bandung dalam waktu setengah jam. Dr. Han, tolong selamatkan saya secepatnya. Mereka ingin membalas dendam dan ingin membunuh saya." Sebelum Zhao Aqiang selesai berbicara, terdengar suara bip dari dalam. Suasana hati Henry yang indah saat dia menggoda dua wanita cantik tadi langsung menjadi gelap. Dia menyerahkan telepon kepada Guo Waner, berbalik dan pergi. Ketika Guo Waner mendengar suara tidak ramah itu baru saja diucapkan, dia khawatir Henry dalam bahaya, jadi dia mengusirnya tanpa jejak. Wang Guoqing sedang duduk di kantor di lantai 8. Dia baru saja selesai menjawab telepon dan mengetahui bahwa Henry telah meninggalkan pintu grup Kili. Matanya sedikit menyipit. Dengan cahaya dingin menyinari matanya. "Jika kamu berani memukul anakku, kamu pasti akan mati parah." Semua ini disutradarai oleh Wang Guoqing. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa menelepon Guo Waner? Dan bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka sedang bersama? Namun, Henry tidak mengetahui semua ini saat ini. Dia hanya ingin menyelamatkan Zhao Aqiang, bukan karena hubungannya yang baik, tetapi karena Zhao Aqiang akhirnya membantu Guo Waner hari ini dan menyinggung Wang Huaiyi menjadi emosi. Henry naik taksi dan datang ke Gunung Bandung. Dia melihat gerbang yang tinggi dan megah, dengan arus turis yang masuk dan keluar tanpa henti. Dan suara lonceng samar di kejauhan, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Dia sedang tidak ingin mengalaminya, dan melihat sekeliling,
mencari Zhao Aqiang. Ikutlah denganku. Tiba-tiba ada suara seorang pemuda berambut kuning. Dia berjalan menuju sisi kiri pintu masuk utama gunung dan melewati loket tiket. Di dalamnya ada jalan setapak hutan, tidak melihat ke belakang. Henry mengikuti di belakang dan tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya meningkatkan panca inderanya dan waspada terhadap sekelilingnya. Tetapi dia kecewa. Setelah berjalan sekitar 2 mil di sepanjang jalan yang berkelok-kelok, kami sampai di lereng bukit di tengah jalan. Ada sebidang tanah datar di lereng bukit, dan ada 4 orang berdiri di atasnya. Sekali melihat pakaian mereka, mereka tahu bahwa mereka adalah kaki tangan Huang Mao. Henry berjalan menaiki lereng bukit dan berdiri di tanah datar. Berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menatap 5 orang dengan cibiran di matanya. Salah satu pria muda dengan rambut dan anting-anting berwarna-warni keluar, menunjuk ke arah Henry dan berkata, "Nak, kamu sangat pintar. Kamu telah menantang perusahaan keamanan King Yun kami berulang kali, dan bahkan memukuli orang-orang kami. Hari ini kami akan membunuhmu ke sini dan melemparkanmu ke pegunungan untuk memberi makan binatang-binatang liar." Meskipun keempat pemuda di sampingnya tidak berbicara, mulut mereka melengkung dan mata mereka menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Henry memandang sekeliling dan mencibir di dalam hatinya. Mereka adalah sekelompok tentara udang dan jenderal kepiting. Dia bertanya dengan suara dingin, "Di mana Zhao Aqiang?" "Wah, kamu sangat bodoh sampai-sampai kamu datang ke sini untuk mencari kematian bagi orang seperti itu." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. 4 lainnya juga tertawa seolah-olah mereka melihat orang bodoh. "Saya memiliki temperamen yang buruk. Jika Zhao Aqiang tidak segera muncul di hadapan saya tidak keberatan melemparkan kalian berlima turun gunung untuk memberi makan binatang buas," kata Henry dengan rasa dingin di sekujur tubuhnya. "Kau benar-benar ingin mati." Sebelum pemuda itu selesai berbicara, dia menjerit, dan Henry sudah mengangkat satu tangan ke udara dan menendang kakinya secara acak di udara. "Saya akan menghitung 3 angka. Jika tidak muncul dalam 3 angka, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." 1. Henry menghitung dengan nada panjang. Kelima pemuda itu semuanya berlumuran keringat dingin, terutama pemuda di udara yang begitu ketakutan hingga kencing di celana. Mereka tidak hanya mengetahui tentang pemukulan berturut-turut yang dilakukan Henry terhadap orang-orang dari perusahaan keamanan King Yun, tetapi juga melihat orang-orang yang dipukuli. Mereka tahu betapa beraninya Henry. Dia sombong sekarang dan hanya memiliki seseorang yang bisa diandalkan menghadapinya secara langsung. Ketakutan langsung menyelimuti hati mereka. 2. Henry selesai menghitung dan membawa pemuda itu ke tepi tebing. "Raja Elang, tolong selamatkan aku." Pemuda itu mengeluarkan tangisan yang melengking dan menakutkan. Apa gunanya bisa bersaing dengan sekelompok orang yang tidak berguna? Mengikuti suara itu, seorang pria melompat turun dari lereng bukit. Gerakannya ringan dan dia mendarat tanpa suara. Henry mendongak. Dia mungkin berusia 30-an, tingginya sekitar 175 cm, dengan tubuh yang kuat dan tidak gemuk sama sekali. Matanya seterang api dan wajahnya dingin dan penuh niat membunuh.
Henry melemparkan pemuda itu ke hadapan pria itu dan bertanya dengan suara dingin, "Di mana Zhao Aqiang? Biarkan dia melihatnya, dan biarkan mereka pergi ke neraka bersama untuk melapor nanti." Pria itu berteriak ke arah lereng bukit. Dengan celepuk, debu beterbangan di tanah, dan dua sosok muncul di depan mereka. Salah satunya adalah Zhao Aqiang, wajahnya berlumuran darah, pakaiannya robek dan bekas luka, dan dia tahu dia telah dipukuli. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria muda berusia 20-an, dengan potongan cepak, bahu besar, dan otot menonjol. Dia berdiri di tanah dengan Zhao Aqiang di satu tangan. Di tempat ia baru saja mendarat, permukaan batu batanya tenggelam, dan batu bata di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Pemuda yang dilempar ke tanah oleh Henry bangkit dari tanah, lupa bahwa dia baru saja mengompol, menunjuk ke arah Henry dan berkata, "Jika kamu ingin cepat mati, berlututlah di depan Raja Elang kami. Mohon ampun. Jika tidak, Raja Elang akan mencabik-cabikmu sebentar lagi." Pemuda berambut kuning yang baru saja memimpin jalan juga melompat keluar dan berkata, "Tahukah kamu siapa orang itu? Itu adalah salah satu dari 4 raja perusahaan keamanan King Yun kita. Salah satu dari 10 raja grup Yunlong yang pernah menumpahkan darah di kota Bandung. Reputasinya sangat luas. Tidak ada seorang pun di dunia bawah tanah kota Bandung yang tidak mengenalnya. Bahkan ketika dia menyebut namanya, anak-anak tidak berani menangis di malam hari." Pemuda lainnya berdiri dan berkata, "Hari ini, saya membiarkan Anda berlutut di depan Raja Elang dan memohon belas kasihan, dan membiarkan Anda mati dengan bahagia. Itu untuk memberi Anda wajah. Jika Anda tidak menghargainya, jangan salahkan kami karena tidak memperingatkanmu sebelumnya." Henry berdiri di sana tanpa bergerak atau berbicara, seolah-olah dia mendengarkan dengan cermat. Tetapi itu lebih seperti menonton 3 monyet bermain. Dengan rasa jijik yang mendalam di matanya, Raja Elang yang selama ini menonton dengan mata dingin, pada awalnya merasa lebih menikmatinya, bahkan sedikit terlena. Ketika dia melihat rasa jijik di mata Henry, dia menjadi marah dan marah. Diam. Ketiga pemuda itu tertegun dan memandang Raja Elang dengan wajah bingung. Bersambung.